Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah salah seorang ulama ahli hadits yang zaman hidupnya terpaut lebih 1200 tahun dengan zaman kita sekarang ini. Imam Ibnu Majah hidup setelah berlalunya zaman 4 imam mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali. Juga beliau junior bagi ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Ibnu Majah pernah berguru dengan Imam Al-Munzir, yang merupakan murid Imam Bukhari rahimahullah. Pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadits yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Ibnu Majah adalah generasi ulama tabi'in akhir atau ada yang menggolongkannya dalam generasi tabi'in generasi kedua. Lahir tahun 209 Hijriah dan wafat 273 Hijriah. Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quswaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275 Hijriah. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadis dari dia. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. Menurut penyusun, Ibnu Hajar, ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah ke dalam kelompok Al-Hamsah itu adalah Abul Fadl bin Tahir dalam kitabnya Al-Atraf. Kemudian Abdul Ghani dalam kitabnya Asmaur Rijal, Nasab dan Daerah Asal. Ibnu Majah adalah seorang imam dan tokoh di bidang hadits. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi al-Kaswini. Ia dilahirkan di Kasvin pada tahun 209 Hijriah. Pendidikan. Ibnu Majah tumbuh di lingkungan yang penuh ilmu. Di saat itu, umumnya para pemuda memiliki kecintaan yang besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadits. Ibnu Majah kecil memulai langkah belajarnya dengan runut. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum Islam. Kemudian ia mondar-mandir di halaqoh ahli hadits yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Kasvin. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tingkatan besar dalam ilmu hadits. Pada tahun 230 Hijriah, Ibnu Majah mulai bersafar mencari ilmu. Menemui banyak guru yang tersebar di berbagai penjuru. Ia menyambangi Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mekah, Madinah, Mesir, dan berbagai negeri Muslim lainnya di zaman itu. Ia mengunjungi berbagai madrasah hadits. Dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru di negeri-negeri yang ia kunjungi. Guru-gurunya. Dengan banyaknya negeri yang ia kunjungi, Ibnu Majah pun memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah Ali bin Muhammad At-Tanasafi. Beliau adalah seorang hafiz dan Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Kemudian Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami. Beliau adalah salah seorang murid Imam Al-Bukhari. Ibnu Munsdir wafat pada tahun 236 Hijriah. Ada juga nama Muhammad bin Abdullah bin Numair, Jabaroh bin Al-Muglis, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Ammar, Muhammad bin Rum, Daud bin Rashid, dan lainnya. Setelah menempuh perjalanan belajar selama lebih dari 15 tahun,
Ibnu Majah kembali ke Qazvin dan menetap di sana. Mulailah ia menulis buku dan menyampaikan riwayat hadits. Ia pun dikenal banyak pelajar. Kemudian mereka mendatangi Qazvin untuk belajar darinya. Sehingga perguruannya menjadi terkenal luas di zaman itu. Murid-muridnya, semangat Ibnu Majah dalam menyebarkan ilmu tidak hanya terbatas dengan karya tulis saja. Ia juga membuka halaqah ilmu. Ia mendermakan waktunya dengan mengadakan pelajaran dan muhadharah. Di antara murid-muridnya yang paling masyhur adalah Ali bin Said bin Abdullah al-Ghudani, Ibrahim bin Dinar al-Jarshi al-Hamdani, Ahmad bin Ibrahim al-Qazwini, Abu At-Tayyib Ahmad bin Ruh al-Masyarani, Ishaq bin Muhammad al-Qazwini, Jafar bin Idris, Muhammad bin Isa es-Safar, Abul Hasan Ali bin Ibrahim bin Salamah al-Qazwini, dan ulama lainnya di zaman itu. Karya tulis. Di antara karya tulis Ibnu Majah adalah Sunan Ibnu Majah. Sebuah kitab legendaris yang hingga sekarang mudah kita temukan. Ia juga memiliki buku tafsir yang dipuji oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah dengan pujian tafsir hafil. Tafsir yang kaya faidah. Buku lainnya adalah buku sejarah. Memuat sejarah sejak zaman sahabat sampai kejadian di zamannya. Ibnu Katsir juga memujinya dengan ungkapan tarikh kamil. Buku sejarah yang sempurna. Dalam bidang tafsir beliau menulis buku Al-Quran Al-Karim dan dalam bidang hadits beliau menulis buku Sunan Ibnu Majah. Sayang sekali. Karena buku At-Tarikh dan Al-Quran Al-Karim tidak sampai kepada generasi selanjutnya karena buku tersebut dianggap kurang monumental. Metodologi Imam Ibnu Majah. Sama halnya seperti Imam Muslim, bahwa Imam Ibnu Majah tidak melakukan pengulangan hadits kecuali hanya sebagian kecil saja dan itu penting menurut beliau. Ternyata di kitab Sunan Ibnu Majah, tidak semuanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah seperti yang sudah diperkiraan orang banyak selama ini. Tapi hakikat terdapat di dalamnya beberapa tambahan yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat seperti Abu Al-Hasan Al-Qatani. Ketika Al-Hasan Al-Qatani mendapatkan yang diriwayatkan hadits oleh Imam Ibnu Majah dari Sya'bah melalui perantara perawi lainnya. Dan pada hadits yang sama juga beliau mendapatkan perawi selain gurunya juga Imam Ibnu Majah. Maka hadits ini telah sampai kepada kategori hadits ulu al-isnad meskipun beliau hanya sebatas murid dari sang Imam Ibnu Majah. Kemuliaan Kitab Sunan Ibnu Majah. Ketenaran Kitab Sunan Ibnu Majah tak lekang oleh zaman. Dengan kitab inilah nama Ibnu Majah abadi hingga saat ini. Kitab ini juga yang membuat namanya didudukkan bersama para pemuka ulama hadits. Inilah kitabnya yang paling berharga. Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk 4 kitab sunan yang dikenal kaum muslimin, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. Keenam buku hadits ini menjadi rukukan utama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memandang Ibnu Majah mencapai kedudukan yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang ulama besar di bidang hadits. Ibnu Khalikan berkata, dia adalah seorang imam dalam hadits. Seorang yang berpengetahuan tentang ilmu hadits dan semua hal yang berkaitan dengan hadits. Az-Zahabi berkata,
Ibnu Majah adalah seorang hafiz, pakar kritik hadits, seorang yang jujur dan luas ilmunya. Pujian para ulama terhadap Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Majah adalah pemilik kitab As-Sunan yang masyhur ini menunjukkan amalnya, ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya dalam hadits serta ittiba terhadap sunnah dalam hal perkara-perkara dasar maupun cabang. Al-Mizzi mengatakan, Ibnu Majah adalah seorang hafiz, pemilik kitab As-Sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfaat. Al-Hafiz Al-Halili mengatakan, Ibnu Majah adalah seorang yang sikah kabir, mutafa alaihi, dapat dijadikan sebagai hujah. Memiliki pengetahuan mendalam dalam masalah hadits dan hafalan. Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan, Ibnu Majah adalah seorang hafiz yang agung, hujah dan ahli tafsir. Wafatnya Imam Ibnu Majah rahimahullah. Setelah mencurahkan usaha besar di bidang hadits selama usianya, baik ilmu dirayah maupun riwayat, belajar, mengajar, dan menulis, Ibnu Majah rahimahullah wafat, yaitu pada tahun 273 Hijriah di usia 68 tahun. Imam Ibnu Majah wafat pada hari Senin, 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Dan almarhum dikebumikan pada hari Selasa di tanah kelahirannya Qazwin. Dalam kematian beliau, ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 275 Hijriah. Namun pendapat yang pertama lebih valid daripada yang kedua. Meskipun beliau sudah terlebih dulu sampai ke finish dalam perjalanan hidup beliau, akan tetapi beliau tetapi dikenang dan disanjung oleh seluruh umat Islam di dunia hingga kini. Dan ini adalah bukti bahwa beliau adalah ilmuwan yang sejati akan keluasan ilmunya. Demikianlah artikel tentang kisah biografi Imam Ibnu Majah. Semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah wawasan kita dan dapat manfaatnya. Semoga Allah membalas jasanya atas Islam dan kaum muslimin. Wallahul musta'an.